Halo adik-adik. Halo Kak Wilsa. Halo, Kak Sandra. Apa kabar Kak Wilsa? Baik, Kak Sandra. Baik. Adik-adik baik semua? Baik. Mana jempolnya? Wah, baik semua Kak. Iya. Sekarang sudah siap belum memuji Tuhan adik-adik? Sudah Kak. Sudah. Kalau memuji Tuhan itu nggak boleh sambil makan. Iya. Terus nggak boleh sambil main ya. betul. Semua mainannya disimpan. Disimpan dulu. Makanannya disingkirin dulu. Susunya nanti aja Kak. Ya, nanti aja. Nah, sekarang kita memuji Tuhan Kak. Tapi kita nggak bisa sambil duduk Kak. kita mau gerak? Iya, mau gerak. Supaya Semangat. Boleh, Nah, boleh. adik-adik semua bangkit berdiri. Udah belum? Sudah. Kak. Sekarang kita mau nyanyi lagunya yang pakai bahasa Inggris. Pakai gerakan juga. Pakai Bahasa Inggris. Bisa? Kak bisa kan? Bisa, Ya, Kak. adik-adik bisa kan? Bahasa Inggris dikit-dikit ya. Nah, judul lagunya adalah I Love You Jesus. Wah, udah tahu pasti. Sudah ya. Terus disambung nggak? Sambung apa nih? Disambung sama lagu 1, 2, 3. Adik-adik semua bisa ya? Oke ya. Kak. Nah, yuk sekarang kita nyanyi muji Tuhan. Tepuk tangan ya. Siap-siap. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Christ Jesus save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi ya Kak ya. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Ya, tepuk tangan semua buat adik-adiknya. Semangat Kak. Iya. Nah, sekarang biasanya kita kalau mau mulai ibadah, biasanya ngapain dulu Kak? Kita mau yang tangan ke atas. Oh, tangan ke atas. Terus Terus tangan ke samping. samping. Tangannya Ke ke depan. Kak. depan. Lalu dicuci. Dicuci. Diputar-putar ya Kak ya. Putar-putar. Terus dilipat. Lipat. Adik-adik sudah bisa belum? Sudah lipat tangannya belum? Ah, sudah ya Kak ya. Kita mau berdoa ke Sandra. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Doaku Sederhana. Tuhan dengar doaku. Doaku
adik-adiknya semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam. Tiba saatnya kami beribadah kepadamu. Kami mau menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua tadi doanya pinter nggak? Pinter pasti Kak. Pinter ya Kak ya. Tidak ada yang melek Kak. Nggak ada yang melek, nggak ada yang main-main ya. Nah Kak, kan hari ini ceritanya tentang Yunus ya Kak ya. Nah lanjut nih hari ini ceritanya dari minggu lalu ya. Nah tema hari ini adalah taat. Ya. Tadi Kak Sandra juga sudah sebut di dalam doanya. Iya bener. Nah adik-adik Tuhan mau adik-adik jadi anak Tuhan yang taat, yang baik. Nah sekarang ada lagunya nih Kak. Ada lagunya? Iya, tapi nggak bisa sambil duduk Kak. Mesti berdiri. Coba sekarang semuanya bangkit berdiri. Sudah? Iya. Adik-adik tahu nggak? Lagunya ini pakai gerakan loh Kak. Gimana, yang ini Kak. Yang ada ini. Adik-adik bisa nggak? Udah tahu nggak semuanya? Tahu kayaknya ya. Apa Kak Ilsa? Taat, bener. Nah sekarang kita mau nyanyi ya lagu T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. D-A-A-T, taat. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. T-A-T. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Ya, wah tepuk tangan adik-adik. Udah bisa semua ya Kak ya lagunya ya. Nah adik-adik, sekarang waktunya dengar firman Tuhan. Hari ini siapa Kak? Hari ini Karina. Iya. Sudah siap Karinanya Kak. Sudah siap ya Kak ya. Nah sekarang tapi sebelum kita berdoa nih biasanya kita nyanyi dulu ya Kak ya. Nah adik-adik semuanya sikap doa yang baik. Ingat? Sudah ingat belum? Ya sudah dilipat tangannya semua Kak. Dulu matanya ditutup. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik ikutin Kak Wilsa berdoa.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami sudah Memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Sekarang Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati Kak Rina yang akan menyampaikan. Tolong berkati kami semua supaya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Nah, sekarang waktunya dengar firman Tuhan. Kita panggil Kak Rinanya ya. Hai, sini Kak Rina. Yuk, kita duduk ya. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Rina. Wah, hari ini Kak Rina mau firman Tuhan. Nah, minggu lalu masih ada yang ingat nggak firman Tuhannya? Tentang siapa? Tentang seorang bapak, seorang nabi. Siapa namanya? Iya, betul. Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini dia tidak taat sama Tuhan. Karena Nabi Yunus tidak taat, dia dilempar ke laut. Dan akhirnya Tuhan tetap menolong dia enggak? Iya, Tuhan mendatangkan ikan yang besar terus dimakan. Hap! Terus akhirnya Nabi Yunus berada di perut ikan. Selama berapa hari adik-adik? Ayo, masih ingat nggak? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari? Bukan. Selama 3 hari di dalam perut ikan. Dan selama di perut ikan, Nabi Yunus menyesali perbuatannya. Terus berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Karena dia tidak taat, tidak nurut sama Tuhan. Terus akhirnya Tuhan dengerin doa Nabi Yunus nggak adik-adik? Iya, Tuhan dengerin doa Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunusnya dia dimuntahin ke tepi pantai. Setelah 3 hari di dalam perut ikan, akhirnya Tuhan menyuruh ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Nah, setelah di tepi pantai, adik-adik tahu nggak Nabi Yunusnya dia taat atau nggak lagi sama Tuhan? Apa? Oh iya, Nabi Yunusnya dia akhirnya taat sama perintah Tuhan. Disuruh kemana? Ke kota Niniwe. Nah, coba ya sekarang kita lihat dulu Nabi Yunusnya pergi ke kota Niniwe-nya. Kita mau lihat film animasinya ya. Oke? Coba tapi Kak Rina lihat dulu. Adik-adik udah siap belum? Wah, udah siap semua. Yuk sekarang kita nonton ya. Kita lihat film animasinya. Kak Rina hitung yuk. Adik-adik bantuin hitung di rumah ya. 1, 2, 3. Cerita tentang Alkitab. Orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia
pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah nonton film animasinya kan? Wah, apa hayo ceritanya? Oh iya, Nabi Yunusnya akhirnya dia berjalan menuju kota Niniwe. Dan setelah sampai di kota Niniwe, di tengah-tengah kota, banyak tuh orang-orang Niniwe. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Terus Nabi Yunusnya bilang, wah waktunya nih, saatnya nih aku untuk firman Tuhan. Untuk ceritain firman Tuhan. Terus akhirnya apa tadi? Nabi Yunusnya berteriak, kalau 40 hari lagi kota Niniwe akan dihancurkan. Berapa adik-adik? 40 hari lagi kota Niniwe akan dihancurkan. Wah, dengar begitu semua orang Niniwe bingung, takut. Terus juga adik-adik tadi di film animasinya rajanya pun juga takut. Wah, gimana kalau nanti kota Niniwe-nya hancur? Terus akhirnya rajanya kenapa tadi? Menyuruh
semua rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Supaya apa? Tuhan mengampuni mereka adik-adik. Wah, dan juga adik-adik tahu kan tadi? Rajanya juga melepaskan apa? Jubah rajanya yang mewah, yang megah. Terus diganti sama kain karung. Terus rajanya duduk di atas abu. Terus berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Wah, akhirnya Tuhan tadi mengampuni mereka enggak adik-adik? Iya, Tuhan mengampuni orang Niniwe dan juga Raja Niniwe. Mereka semua diampuni karena mereka benar-benar ingin bertobat dan mengakui kesalahannya. Adik-adik tahu nggak? Sebelumnya kan orang-orang Niniwe sukanya berantem. Terus sekarang tidak berantem. Jadi anak yang baik. Terus yang tadinya nggak suka berdoa, dia akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan. Terus juga yang tadinya nggak pernah puji Tuhan, sekarang selalu memuji Tuhan mereka. Wah, karena mereka taat, mereka benar-benar ingin bertobat, ingin menjadi anak yang baik. Akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Wah, sudah jelas kan firman hari ini adik-adik? Iya, pastinya sudah jelas. Yuk, sekarang kita mau sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Rina berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan nurut kepada Engkau. Dan juga taat dan nurut kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Adik-adik tadi sudah dengerin firman Tuhan kan? Pastinya dong ya. Siapa tadi yang mau jadi anak yang baik? Wah, saya kak. Iya, semua ingin jadi anak yang baik. Nah, sekarang ayat hafalannya adik-adik dengerin di rumah ya. Jadilah anak yang baik. Sekali lagi ya. Jadilah anak yang baik. Coba sekali lagi ya. Jadilah anak yang baik. Oke adik-adik, kita semua harus menjadi anak Tuhan yang baik.
Nah, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik di ibadah online lainnya ya. See you, bye-bye, God bless you.